Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan kelas 8 semester 1. Dari kegiatan belajar ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi pola bilangan ganjil, genap, segitiga, persegi, persegi panjang, Fibonacci, dan segitiga Pascal dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menentukan suku selanjutnya dari barisan suatu bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi pola pada barisan konfigurasi objek dengan tepat. Yang keempat, kalian dapat menentukan gambar selanjutnya pada barisan konfigurasi objek dengan cara menggeneralisasi pola konfigurasi objek sebelumnya dengan benar. Baik, langsung saja. Ini yang dimaksud dengan pola bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang disusun membentuk aturan tertentu. Ada beberapa macam pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil, yaitu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Kalian perhatikan objek-objek yang ada di gambar ini. Yang pertama, ini terdiri dari satu titik. Yang kedua terdiri dari 3 titik. Yang ketiga terdiri dari 5 titik. Yang keempat terdiri dari 7 titik. Jika pola tersebut dinyatakan dalam bentuk bilangan, maka berbentuk 1, 3, 5, 7. Kalian perhatikan polanya. Jadi dari bilangan pertama ke bilangan kedua itu ditambah dengan 2. Dari bilangan kedua ke bilangan ketiga ditambah dengan 2, dan seterusnya. Jadi dengan melihat pola bilangan tersebut, kita bisa menentukan bilangan selanjutnya. Jadi bilangan selanjutnya ini 9 ditambah 2, 11. 11 ditambah 2, 13. 13 tambah 2, 15, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk menentukan rumus suku Kn dari pola bilangan tadi, kita bisa gunakan cara seperti ini. Perhatikan, suku yang pertama jadi 1, suku yang kedua 3, suku yang ketiga 5, suku yang keempat 7, suku yang kelima 9, dan seterusnya sampai suku Kn. Perhatikan, suku kedua 3 itu didapatkan dari 1 ditambah 2. Suku ketiga 5 itu didapatkan dari 1 ditambah 2 ditambah 2. 7 didapatkan dari 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2, dan seterusnya, selalu ditambah dengan 2. Berarti kan kalau kita cari polanya, 1 ini adalah 1 ditambah 0 kali 2. 3 ini didapat dari 1 ditambah 1 kali 2. 5 itu didapat dari 1 ditambah 2 kali 2, 4. 7 itu didapat dari 1 ditambah 3 kali 2, 1, 2, 3. 9 itu didapat dari 1 ditambah 4 kali 2, 1, 2, 3, 4. Perhatikan, kalau suku ke N berarti N ditambah N-1. Kenapa? Karena 4 ini tadi kita dapatkan dari suku ke-5 sama dengan 4. Berarti 4 ini 5 dikurangi 1. Suku ke-4 3, dari 4 dikurangi 1. Suku ke-3 2, dari 3 dikurangi 1. Maka suku ke N sama dengan N dikurangi 1 kali 2. Kita dapatkan UN sama dengan 1 ditambah N kali 1 kali 2 dalam kurung ya. Kemudian kita lanjutkan, UN sama dengan, kita kalikan 1 ditambah N kali 2, 2N, negatif 1 kali 2, negatif 2.
Kemudian kita jumlahkan, 1 dikurangi 2 negatif 1, jadinya 2N dikurangi 1. Maka kita dapatkan UN sama dengan 2N dikurangi 1. Contohnya, diketahui sebuah barisan bilangan 1, 3, 5, 7 sampai suku ke-10. Yang ditanyakan suku ganjil yang ke-10, maka kita bisa gunakan rumus yang tadi. Suku ke-10 sama dengan 2N kurangi 1. 2N nya kita ganti dengan 10 dikurangi 1, maka sama dengan 20 dikurangi 1 ketemu 19. Kita lanjutkan. Yang kedua, pola bilangan genap. Ini perhatikan, ini terdiri dari 2 titik, ini 4 titik, ini 6 titik, ini 8 titik. Kalau kalian perhatikan polanya, 2 ditambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8. Jika dinyatakan dalam bilangan, maka pola tersebut menjadi 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dengan cara yang sama, waktu kita mencari suku ke N pada bilangan ganjil, kita nanti akan dapatkan rumus suku ke N. Kalian coba ya, kalian coba seperti cara yang tadi untuk mendapatkan rumus suku ke N-nya. Yang ketiga, pola bilangan segitiga. Perhatikan, ini terdiri dari 1 segitiga, ini terdiri dari 3 segitiga, ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 segitiga. Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita tulis dalam bentuk bilangan, pola bilangan tersebut berbentuk 1, 3, 6, 10. Polanya adalah, kalian perhatikan, 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4. Perhatikan pola penambahannya, tambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Kita cari lagi polanya, 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 4 ditambah 1. Pola seperti ini dinamakan pola bilangan bertingkat 2. Bagaimana cara untuk mencari rumus suku ke N-nya? Perhatikan, bilangan yang pertama 1, yang kedua 3, yang ketiga 6, 10, 15, dan seterusnya. 15 ini kita dapatkan 2 tambah 3 tambah 4, maka selanjutnya ditambah dengan 5, tambah 5, ketemu 15. Lanjutkan. 1 ini kita dapatkan dari setengah kali 1 kali dalam kurung 1 ditambah 1. 3 kita dapatkan dari 1 ditambah 2. 2 dari mana? Setengah kali 2 kali 1 tambah 2. Perhatikan polanya, selalu tetap 1 tambah 2, 1 tambah 3, 1 tambah 4, 1 tambah 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3, 1 tambah 4, 1 tambah 5. Maka bisa kita tuliskan rumus suku ke N nya sama dengan UN sama dengan setengah N kali N ditambah 1. Polanya seperti ini. U1 sama dengan setengah kali 1 kali 1 ditambah 1. U2 sama dengan setengah kali 2 kali 2 tambah 1. U3 sama dengan setengah kali 3 kali 3 ditambah 1. Maka UN sama dengan setengah kali N ditambah 1. Kita dapatkan rumus suku ke N nya adalah setengah kali N ditambah 1. Kita lanjutkan untuk pola bilangan persegi. Perhatikan, kotaknya ini terdiri dari yang pertama 1 kotak, yang kedua 4 kotak, yang ketiga 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9 kotak,
yang keempat 16 kotak. Perhatikan polanya 1, 4, 9, 16. Kita bisa cari polanya. Ini barisan bertingkat 2. 1 ke 4 tambah 3, 4 ke 9 tambah 5, 9 ke 16 ditambah 7. Ini bergeser ini ya gambarnya. 1 ke 4 ini ditambah 3, 4 ke 9 ditambah 5, 9 ke 6 ditambah 7, dan seterusnya. Berarti ini 16 ditambah 9, 25 tambah 9 tambah 11, 36, dan seterusnya. 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 9 tambah 2, 9 ke 11 tambah 2, sampai selisihnya tetap. Bisa juga kita gunakan pola seperti ini. 1, 4, 9, 16. 1 ini 1 pangkat 2, 4 ini 2 pangkat 2, 9 ini 3 pangkat 2, 16 ini 4 pangkat 2, kemudian 25, 5 pangkat 2. Kita bisa tentukan suku selanjutnya adalah UN sama dengan N pangkat 2. Kita lanjutkan pola bilangan persegi panjang. Perhatikan, yang pertama ini terdiri dari 2 persegi panjang, yang kedua terdiri dari 6 persegi panjang, yang ketiga terdiri dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 12 persegi panjang. Perhatikan polanya, dari 2 ke 6, dari 6 ke 12, 2 ke 6 tambah 4, 6 ke 12 tambah 6, 12 ke 20 tambah 8, dan seterusnya. Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Kemudian dari 4 ke 6 ini tambah 2, dari 6 ke 8 tambah 2, dari 8 tambah 2, 10, 12. Maka bisa kita tentukan 12 tambah 10, 30, 30 tambah 12, 42, dan seterusnya. Kita lanjutkan ke pola bilangan kubik. Pola bilangan kubik ini terdiri dari 1 kotak, kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, terdiri dari 8, kemudian 27, ini kalau kita gambarkan lagi 27, kemudian 64. Polanya adalah seperti ini. Barisan bilangan bertingkat 3. Atau kita juga bisa gunakan polanya yang ini. 1 itu sama dengan 1 pangkat 3, 8 itu 2 pangkat 3, 27 itu 3 pangkat 3, 64 itu 4 pangkat 3, dan seterusnya sampai UN sama dengan N pangkat 3. Kita lanjutkan ke pola bilangan segitiga Pascal. Ini kita dapatkan dari 1, 1, 1, 1, 1 tambah 1, 2, 1, 1, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, 1, 1, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, 1, 1, 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 5 tambah 1, 5, 1, dan seterusnya. Pola tersebut jika kita nyatakan dalam bentuk bilangan akan berbentuk 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Ini kita dapatkan dari 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2 tambah 1, 4, 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 8, 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1, 16, 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 32, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke pola bilangan barisan Fibonacci. Perhatikan polanya 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Ini barisan Fibonacci ini didapatkan dari menjumlahkan 2 buah bilangan yang ada di depannya.
0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 8, 21. 13 tambah 21, 34. Dan seterusnya. Kita lanjutkan. Ini contoh soal pembahasannya. Yang pertama, temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Kita bisa gunakan tabel untuk memecahkan masalah ini. Yang pertama, kumpulan yang pertama terdiri dari 3 bilangan genap berurutan, misalkan 2 tambah 4 tambah 6, itu 12, dimulai dari 2. Yang kumpulan yang kedua dimulai dari 4. 4, 6, 8, jumlahnya 18. Kumpulan yang ketiga jumlahnya 24. 6 tambah 8 tambah 10 dimulai dari 6. Kumpulan yang keempat dimulai dari 8 tambah 10 tambah 12, 30. Bagaimana kita mencari kumpulan yang jumlahnya 60? Kita lihat polanya. Kemudian kita perhatikan pola jumlah bilangan yang terjadi. 12, 18, 24, 30. Perhatikan polanya. 12 ke 8 itu ditambah 6. 18 ke 24 ditambah 6. 24 ke 30 ditambah 6. Selalu ditambah dengan 6. Maka kalau kita teruskan ini menjadi 12, 18, 24, 30, 36 tambah 6 kan. Terus 42, 48, 54, 60. Ini 60 ini kita dapatkan pada kumpulan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada kumpulan yang ke-9. Kemudian kita perhatikan polanya. Kumpulan pertama dimulai dari 2, 1 kali 2. Kumpulan yang kedua dimulai dari 4, 2 kali 2. Kumpulan yang ketiga dimulai dari 6, 3 kali 2. Kalau kumpulan yang ke-9, maka dimulai dari 9 kali 2 sama dengan 18. Jadi kumpulan 3 bilangan genap tersebut dimulai dari 18, kemudian 20, kemudian 22. Kita cek. 18 tambah 20, 38 tambah 22 sama dengan 60. Maka ketemu jawabannya. Kumpulan tersebut adalah 18, 20, 22. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Temukan 2 suku berikutnya dari pola barisan berikut. 5, 11, 23, 47. Kita cari dulu polanya. 5. Suku yang kedua 11. 11 itu didapatkan dari 2 kali 5 ditambah 1 sama dengan 11. Yang ketiga 23 itu didapatkan dari 2 kali 11 ditambah 1 sama dengan 23. Yang keempat 47 itu didapatkan dari 2 kali 23 tambah 1 sama dengan 47. Maka suku berikutnya kalau kita gunakan polanya adalah 2 kali bilangan sebelumnya yaitu 47 ditambah 1. Ketemu 2 kali 47 sama dengan 94 ditambah 1 sama dengan 95. Bilangan berikutnya 2 kali suku bilangan sebelumnya yaitu 95 ditambah 1. Ketemu 191. Apakah kita harus selalu menggunakan cara ini? Menggunakan pola ini? Tidak. Kalau kalian punya cara lain, mungkin bisa juga digunakan. Contohnya seperti ini. 5, 11, 23, 47. Perhatikan polanya. Dari 5 ke 11 ini ditambah
6. Dari 6 ke 23 ditambah 12. Dari 23 ke 47 ditambah 24. Tambah 24. Perhatikan polanya, selalu ditambah dengan kelipatan. Maka dari 6 ke 12 ditambah dengan 6. Dari 12 ke 24 ditambah 12 dan seterusnya. Berarti dari 47 ini ditambah dengan 48. 47 tambah 48 sama dengan 95. Sama kan? Selanjutnya dari 95 untuk mencari bilangan selanjutnya adalah 95 ditambah dengan kelipatan dari 48. 95 ditambah 96 ketemu 191. Oke, jadi kita tidak harus terpaku dengan satu pola. Kalau kita bisa temukan pola yang lain, kita bisa gunakan. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tentukan rumus suku ke N barisan bilangan berikut: 3, 8, 13, 18, 23. Selisihnya 5. Selalu ditambah dengan bilangan 5. Kita diminta untuk mencari rumus suku ke N-nya. Ini sama dengan contoh soal yang di depan tadi. Kita lihat polanya. Suku yang pertama 3, yang kedua 8, yang ketiga 13, yang keempat 18, yang kelima 23. Kita cari polanya. 3 itu 3, 8, 3 tambah 5. 13, 3 ditambah 5 tambah 5. Kemudian kita cari polanya seperti yang tadi. 3 berarti 3 tambah 0 kali 5. 8 sama dengan 3 tambah 1 kali 5. 13 sama dengan 3 ditambah 2 kali 5. 18 sama dengan 3 ditambah 3 kali 5. 23 sama dengan 3 ditambah 4 kali 5 dan seterusnya. Kalau kita lihat polanya, maka UN sama dengan, perhatikan ini, U1 sama dengan 3 ditambah 0 kali 5. U2 3 ditambah 1. 1 ini dari 2 dikurangi 1. 2 ini dari 3 dikurangi 1. 3 ini dari 4 dikurangi 1. Maka UN sama dengan 3 ditambah N dikurangi 1 kali 5. Kemudian kita hitung 3 ditambah N kali 5, 5N. Negatif 1 kali 5, negatif 5. 3 dikurangi 5, negatif 2. Berarti 5N dikurangi 2. Ini rumus suku ke N-nya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 4 dan 5, karena soalnya hampir sama dengan soal yang lain, kalian bisa baca dan pahami sendiri. Yang nomor 6, tentukan angka satuan dari bilangan 3 pangkat 100. Gimana caranya? Untuk menentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100, kita tidak perlu mengalihkan 3 sebanyak 100 kali, namun cukup mengamati polanya. Perhatikan polanya dengan menggunakan tabel berikut. Perhatikan satuannya ya. 3 pangkat 1, satuannya 3, karena 3 kan. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27, berarti satuannya 7. Kita hanya lihat satuannya karena yang ditanyakan adalah satuannya. 3 pangkat 4, 81. Satuannya 1. 3 pangkat 5, 243, satuannya 3. 3 pangkat 6, 729, satuannya 9. 3 pangkat 7, 2187, satuannya 7. Perhatikan polanya. Satuan ini selalu berulang. 3971, 397, berikutnya 1. 397, berikutnya 1. Jadi berubah setiap 4 kali. Angka satuan pada pangkat 1 itu sama dengan pangkat 5, yaitu 3. Angka satuan pada pangkat 2 sama dengan pangkat 6, yaitu 9.
angka satuan pada pangkat 3 sama dengan pangkat 7, yaitu 7. Angka satuan pada pangkat 4 itu sama dengan pangkat 8, yaitu 1, dan seterusnya. Dengan memperhatikan pola tersebut, kita bisa menentukan pangkat ketika angka satuannya sama. Caranya adalah sebagai berikut. Pangkat 1, 5, 9, 13 itu dibagi 4, sisanya 1. Angka 2, 6, 10, 14 dibagi 4 bersisa 2. Pangkat 3, 7, 11, 15 dibagi 4 bersisa 3. Pangkat 4, 8, 12, 16 dibagi 4 bersisa 0 atau kelipatan 4. Dengan mencermati pola tersebut, kita dapatkan 3 pangkat 100. 3 pangkat 100 kita lihat pangkatnya. 100 itu dibagi 4, sisanya 0, maka kelipatan 4. Kita lihat kelipatan 4. Kelipatan 4 itu sama dengan satuan pada pangkat 4, 8, 12, dan 16. Kita lihat di sini yang berpangkat 4 satuannya 1. Maka 3 pangkat 100 itu satuannya adalah 1. Kenapa? Karena sama dengan pangkat 4, 8, 12, dan 16. Jadi jawabannya adalah 1. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat untuk tugas mandiri. Saya akan bahas satu soal saja. Yang lain kalian gunakan untuk latihan. Ini yang nomor 1. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut. Jadi kita lihat polanya dulu ya. Yang 1A, 1, 3, 5, 7. Kita lihat polanya. 1 ke 3 tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2. Tambah 2 lagi. Selanjutnya berarti 9 tambah 2 lagi 11 tambah 2 lagi 13. Oke, sangat mudah kalau yang ini. Kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2, 2A. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. 4, 10, titik-titik, titik-titik, 28, 34, 40. Kita perhatikan polanya. 4 ke 10 ditambah 6. 28 ke 34 ditambah 6. 36 ke 40 tambah 6. Maka polanya ini selalu ditambah dengan 6. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 6, 10 tambah 6, 16. 16 tambah 6, 22. 22 tambah 6, 28. 34, 40. Tidak ada masalah. Kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3A. Nomor 3. Tentukan 2 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut berdasarkan pola bilangan sebelumnya. 3A, 2, 3, 4, 6, 6, 12, 8. Perhatikan polanya. 2, 3, 4, 6, 6, 12, 8. 2 ke 4 ditambah 2. 4 ke 6 ditambah 2. 6 ke 8 ditambah 2. 3 ke 6 kali 2. 6 ke 12 kali 2. Selanjutnya kalikan 2 lagi, 24. Selanjutnya tambah 2 lagi, 10. Maka 2 suku berikutnya adalah 24 terus 10. Yang B, yang 3B, 3, 7, 11, 18. Kita lihat polanya. 3, 7, 11, 18. 3 ke 7 ditambah 4. 7 ke 11 ditambah 4. 11 ke 18 ditambah 7. Kita lihat polanya. 4, 4,
Biar sama, kita tentukan polanya, ditambah 7 juga. 18 tambah 7, 25. Berikutnya 4 ke 7 tambah 3, berarti ini 7 tambah 3, 10. 25 tambah 10, 35. Ini pola yang pertama. Apakah ada pola yang lain? Boleh, jika kita bisa menemukan pola yang lain, bisa kita gunakan. Kita coba lagi. 3, 7, 11, 18. 3 ke 11 ditambah 8. 7 ke 18 ditambah 11. 11 ditambah 8, 19. 18 ditambah 11, 29. Kita dapatkan barisannya 3, 7, 11, 18, 19, 29. Jadi kita tidak harus terpaku terhadap satu pola. Kalau kita bisa menemukan pola yang lain, itu bisa kita pakai. Demikian pembahasan kita tentang pola bilangan. Untuk pola konfigurasi objek akan kita bahas pada video yang lainnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.